walaupun orang kesehatan, orang farmasi, Ya. aktif di seni budaya ya. Tapi label Sengkumang itu memang saya pernah mengalami, Pak. Mas Abdul Fattah. Iya, Nah, Pak Eko, siap. Generasi milenial Sintang ya. Siap, generasi Katanya milenial. kan begitu. Katanya. Aku pun juga generasi milenial dong. Generasi milenial, tapi beda zaman aja sih. Oh. Gitu. Zaman ya enggak sih sama-sama. Oh, sama, zaman Pak. Milenial lah ya. Oh, oke, siap. Kan sampean masih bujangan ya? Masih bujangan sedang menuju halal ini, Pak. Enggak, yang bener bagaimana nih? Sampean Saya masih bujangan, masih cuman bujangan. kemarin di tahun lalu Desember saya udah lamaran, Pak. oh gitu. Betul, kayak ini ya, kayak Belum- acara-acara entertain apa gitu ya. Gosip-gosip gitu. Iya iyalah. Enggak apa-apa, kita bergosip tapi yang bermanfaat. Iya, kan? jangan gosipin ngomong orang gibah-gibah gitu, nggak usah, Pak ya. Iya. Jadi kita gibah tentang virus kah, tentang apa lah. Oh, banyak aja lah pokoknya. Kalau virus kita gibah nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, itu barang-barang jahat juga sekarang kan. Mas Abdul Fattah sekarang berkegiatan apa ini? Kalau sekarang masih kayak tahun-tahun sebelumnya sih, Pak. Kebetulan saya kerjanya di Dinas Kesehatan. Oh, Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan, terus 1 tahun belakangan kita diserang sama virus. Ya, sejak Maret tahun lalu lah. Sejak Maret tahun lalu, jadi aktivitas utamanya memang masih karena kebetulan di Dinas Kesehatan tadinya, jadinya masih bantu-bantu di tim juga kadang, di tim pengurus COVID. Dan kebetulan di tahun ini, di awal tahun ini juga sudah kembali ke tupoksi awal karena saya di bidang farmasinya, di seksi farmasinya gitu. Jadi ngurus logistik untuk kebutuhan puskesmas dan segala macam lah. Sekolahnya apa dulu? Saya kalau kuliahnya memang di farmasi, Pak. Oh, farmasi. Iya. Akademi farmasi. Akademi farmasi. Oh, Jadi TTK-nya di Pontianak, kebetulan di Pontianak. Lulus tahun berapa itu? Saya 2011 lulusan kuliahnya. Udah lama juga ya. Iya. Tapi kok kayak baru lulus SMA Iya. kemarin ya. Ini kalau dipakein baju SMA masih kayak anak SMA nih, iya. Pak. Tinggal cukur aja ini kumisnya. Sama dengan aku lah ya. Waduh. Maksa banget ini. kurang lebih. Kayaknya kita seumuran, Pak ya. Seumuran. Kayaknya Terus gitu kan. berat badannya pun sama. Makanya nggak tahan AC yang tadi dingin-dingin banget gitu kan, Pak ya. Jadi aku nggak tahan Ya. AC itu karena memang Kondisi badan? Tidak. Oh, kan. Tidak memiliki cukup cadangan lemak seperti beruang kutub. Loh, gitu. Kalau saya karena kekurangan kondisi badan ini, kekurangan tidak seperti teman-teman yang ada pada umumnya gitu, Pak. Mungkin ini nanti ketika sudah Ya. dapat susu yang cocok mungkin. Nah, itu dia. Jadi aku belum cocok nih. Belum cocok. Oh, jangan. Mungkin udah cocok kali, Pak ya, karena udah ada yang ngikat. Kalau saya kan belum ada yang ngurus ini, Pak ya. Jadi makanya kurus gitu, Pak ya. Mudah-mudahan lah. Oke lah. Ya, Jadi siap. di Dinas Kesehatan Iya. berarti mengurusi logistik lah ya. Logistik sekarang. Logistik. Yang kebutuhan paling utama. baru nih kira-kira apa nih? Yang sekarang terbaru ini? kemarin kita ngurusnya di vaksin. Oh, vaksin. Oh, iya, ya. Sinovac itu yang sudah didistribusikan ke Kabupaten Sintang ya. Kita kemarin baru dari gudang farmasinya Kabupaten Sintang itu baru kita distribusikan ke nakes-nakes yang bakalan divaksin pertama, dan kebetulan yang pertama kemarin Sampai sudah nih? Saya karena kemarin penyintas COVID. Oh gitu. Nah, saya alumni, Pak. Cuma saya alumni 2020. Itu 2020. di tahun kemarin sekitar 6 sampai 7 bulan habis bantu tim di ngurus Covid, kena juga ujung-ujungnya saya. Dinyatakan positif meskipun tanpa gejala waktu itu. Oh, jadi kalau kutanyai rasanya gimana? Ya nggak tahu juga. Nggak tahu Mungkin juga, gitu ya. jadi nanyanya sama teman-teman yang lain gitu. Yang merasakan ya. Yang merasakan, tapi ngulik-ngulik juga sama teman-teman yang ada bergejala. Memang ya gejala umumnya memang hilang penciuman dan juga hilang indera pengecap, itu gejala umum. Cuman karena saya nggak gejala gitu, Pak ya. Yep. Jadi ujung-ujungnya nggak ngerasain apa yang mereka rasain gitu. Ya, mungkin itulah. Kemarin saya sempat ngobrol dengan kepala dinas. Jadi kemarin aku ngobrol dengan bosnya, sekarang dengan anak buahnya. Oh itu ya, Pak ya? Udah dengan kepala dinas duluan ya? Sudah. Oh, Jadi ketinggalan berita saya. Jadi aku lengkap lah ya. Lengkap, Pak ya, lengkap. Kemarin bosnya, sekarang anak buahnya. Wih, Gitu. mantap dong. Nah, jadi saya kemarin ngobrol tentang, saya coba merumuskan kuncinya menghadapi COVID-19 itu. Yang pertama, menjaga imunitas. Imunitas pasti. Menjamin imunitas kita Menjamin. prima. Kemudian yang kedua, memutus rantai sebar, Ya. yaitu melaksanakan protokol kesehatan. Iya pasti.
berarti mungkin sampean itu ini ya, apa namanya, imunitasnya sedang prima. Sedang Ketika prima itu. seperti jadi, itu mungkin. Jadi tidak merasakan hilang apa namanya, penciuman, hilang indera pengecap dan juga kemarin gejala-gejala kawan juga ada yang badannya pegal-pegal kayak masuk angin gitu, Pak. Demam, batuk juga. Saya mungkin batuk itu batuk memang tiap pagi sih karena dulu waktu kecil saya asma soalnya. Oh gitu. Jadi nggak sampai yang gitu. Kalau kawan-kawan itu kadang batuk keringnya itu mereka rasakan itu udah kayak berlebihan. Jadi itu yang dirasakan gejala-gejala sama kawan-kawan dan juga badan-badannya ini pegal banget kayak habis digebukin orang satu kampung gitu. Jadi sehari-hari Mas Ya. Abdul Fattah memang di dinas kesehatan. Di dinas kesehatan untuk kerja Tepatnya utama di ya. apa, bagian apa tuh? Di bagian seksi farmasi di gudang farmasinya. Oh, di gudang farmasi. Jadi pokoknya ngurusi logistik itulah ya semuanya. Ya, seperti Saat itulah, ini sedang ngurusi vaksin ya. Vaksin Jadi vaksinnya masih ada lah ya sekarang. masih ada dan Artinya distribusinya juga. Jatah untuk aku masih ada. Ya, Kemarin nggak sempat Pak ya? ya itulah. Ya sebetulnya saya sangat pengen lah. Pengen Pak ya? Apalagi disuntik oleh Pak Bupati kan. Nah, vaksinator pertama di Kabupaten Sintang. Ya itulah. Rugi enggak? Makanya aku rasanya gimana ya, rasanya ambiar lah gitu kan. Iya. Ketika orang-orang divaksin kok aku enggak gitu. Iya. Ya tapi apa? Karena kondisi, Pak ya? Ya saya manut saja lah Iya. dengan alasan ilmiah bahwa saya pernah punya riwayat alergi terhadap penisilin itu apa? Antibiotik. Antibiotik, alergi penisilin. sama penisilin Pak ya? Jadi saya memang punya riwayat itu sehingga dikhawatirkan seperti itu. Makanya Oh, direkomendasi untuk tidak divaksin kan. Iya, Tapi ya mudah-mudahan memang semuanya baik-baik saja lah ya. Amin pastinya. Terus saya pengen tanya, sampean selain di dinas kesehatan ada nggak sebagai apa ya, sebagai generasi milenial, Iya, sebagai pemuda di Sintang ini, kira-kira apa sih kegiatan yang lainnya yang kira-kira orientasinya adalah bagaimana kita membuat Sintang ini maju gitu. Tentunya kan pengen dong ya. Pastinya karena memang dari selesai saya kuliah itu Pak, memang tujuan utamanya saya nggak tahu kenapa ya, itu dari pribadi saya sih. Saya entah kenapa begitu selesai kuliah, meskipun sempat kerja di Pontianak dulu sebelumnya, saya dari pribadi saya memang lebih pengen kota saya sendiri. Ya kayak pepatah bilang kan, rumput tetangga lebih hijau tapi lebih enak tempat rumput sendiri kan, gitu kan. Itu pastinya gitu kan. Jadi nggak tahu kenapa saya hanya 6 bulan, sekitar 6 bulan saya kerja di Pontianak. Terlepas dari saya kuliah Pak ya. Itu 6 bulan kerja di Pontianak, kemudian dapat callingan untuk kerja di Sintang itu. Meskipun pertama agak berat ya. Beratnya ini sebenarnya bukan karena kerjaan Pak. Berat meninggalkan kota Pontianak maksudnya itu. Oh, gitu. Tapi karena jiwa muda waktu itu ya, masih pengen hiburan, masih pengen yang ya Bapak tahu sendiri lah gimana kan. Hiburan sama saya di sini. Nah, mumpung ada studio baru kan dari itu. Humaniora Studio. Humaniora Studio kan. Nanti mantap. Kan hobi nyanyi juga toh? Iya Pak, kebetulan. Bisa main musik segala alat musik ya? Kalau dibilang bisa tapi nggak yang sampai kata orang lihai itu nggak Pak. Okay. Saya bisa beberapa alat musik, itu bisa dibilang kayak seperti itulah. Berarti nanti bisa ngiringi saya nyanyi lah. Boleh. List aja lagunya Pak. Aku kayak paling bisa nyanyi aja. Oh nggak apa-apa, kita hajar. Nah itu jadi berarti memang karena cinta kepada Sintang, ingin memajukan Sintang. Iya. Terus apa sih kira-kira konkretnya sampean itu kembali ke Sintang selain bidang kesehatan ya? Iya. Barangkali di sektor yang lain punya kegiatan apa gitu? Nah, kalau dibilang kegiatan saya yang saya lakukan sekarang memang beberapa bidang sih Pak. Jadi selain kesehatan, awal mula turun memang saya awalnya di musik sih memang ya. Musik, dan itu pun awalnya kita nggak ngomongin SMA Pak ya. SMA udah pasti kita musik modern ya. Tapi di SMA juga, dan kemudian sampai ketika saya balik lagi ke Sintang itu memang udah ke musik tradisional Pak. Etnis gitu. Ya, musik Melayu, musik Dayak, dan juga kemudian multi etnis lainnya gitu yang saya ibaratnya gandrungi gitu. Kebetulan di sanggar saya kan waktu itu di Sanggar Rantakupa, saya juga dibimbing sama teman-teman untuk di bidang itu gitu. Jadi memang udah dari hati ini udah dari situ. Begitu datang aja balik ke Sintang itu, kunjungan saya pertama ke Sintang tempat bukan kafe atau apa segala macam, tapi sanggar. Ya, langsung coba. Itu aku ini juga Mas, agak takjub lah gitu ya. Di daerah lain itu kayaknya sanggar itu nggak terlalu
Kurang mungkin bergema kali Pak ya. Nggak terlalu diminati orang. Kayaknya. Mm. Tapi di sini banyak sanggar banyak itu banget. macam apa ya? Orang itu banyak tertarik untuk membuat sanggar. Iya. Terus anak-anak mudanya juga. Bahkan saya ketemu ada ya dia lulus SMA. Iya. Terus rasanya sayang kalau dia tidak kuliah. Jadi kusarankan kuliah gitu. Nggak Iya. mau dia. Nggak mau. Jadi lebih fokus di situ ya. Iya, lebih berhasrat untuk berkegiatan di sanggar, menari dan seterusnya. Gitu. Iya. Nah itu saya pikir ini keren ini gitu. Iya. Anak muda tapi masih Melestarikan budaya begitu Pak ya. Iya. Gitu. Karena memang di Sintang juga kita secara nggak langsung, meskipun kita jauh Pak ya di Sintang ini, kalau menurut pandangan saya ya, meskipun kita jauh untuk segi budaya ada tradisi Kabupaten Sintangnya, apalagi di dunia seninya, di dunia seni dan budayanya, itu memang berdasarkan media sosial yang sudah kita selama ini gandrungi gitu kan, memang ada bikin daya tarik tersendiri ya, menurut saya sih. Karena justru pada masa saya sendiri, masa zaman-zaman waktu belum seperti sekarang media sosialnya, itu kami dari seni adat budaya sendiri itu sudah bisa melanglang buana kemana-mana Pak. Ya. Terlepas dari bahwa itu juga tidak menjamin kita ke depannya bagaimana, tapi dengan seni budaya selain kita dari diri kita ini mengembangkan minat kita juga kan, dan juga melestarikan lah bahasa kita bisa bilang seperti itu. Tapi juga kita ada seperti rewardnya ketika kita berhasil menang lomba, ketika kita terpilih, kemudian diberangkatkan, karena itu justru lebih dari di bidang seni budaya, adat budaya, tradisi. Dibandingin waktu itu Pak ya, dibandingin kita bermain di seni budaya modern waktu itu. Ketika saya bermain ini saya udah ke Malaysia, ke luar negeri, ke Pulau Kalimantan, Malaysia, Brunei. Kita kemarin kawan-kawan juga ada yang ke Thailand, dari Sanggar Dayak kita juga ada yang ke Thailand. Bahkan yang saya salutkan itu kawan-kawan dari Skadau itu udah ke Ukraina Pak, kemarin mereka lomba sana. Kawan-kawan dari Pontianak udah ke Spanyol, ada yang udah ke Jerman, ke Belanda. Itu semua yang dari ada tradisi. Eventnya Iya, mereka diundang. Oh, diundang. Nah, diundang bukan sekedar lomba. Jadi mereka itu ya orang luar negeri. Perform lah, ya, betul. Perform budaya kita gitu. Perform budaya kita. Dan orang luar negeri itu memang lebih sukanya memang yang seperti itu, Pak. Mereka tuh penasaran dengan adat budaya. Makanya kayak ada budaya Dayak misalnya kayak main keledi. Bapak tahu keledi nggak, Pak? Belum. Yang mirip suling, itu yang bambu dipasang, yang pakai tiup. Itu yang alat Dayak namanya keledi atau KDD gitu. Itu di Perancis kemarin teman saya ada dari apa ya, dari prodi seni Untan itu sampai jadi komposer di sana untuk itu. Sekarang ini ya? Udah berlalu sih, udah berapa tahun sebelumnya itu dia udah melaksanakan itu, jadi komposer di sana, ditunjuk. Itu bisa dibilang lokal pride kita kan? Dia komposernya ya? Komposernya, tunjukannya bukan komposer, bukan arranger lagi, bukan player lagi, udah komposernya. Padahal dari berangkat dari itu tadi. Berangkat dari alat tradisi, keledi namanya. Keledi. Itu menurut saya kalau untuk ada tradisi itu pencapaian yang luar biasa tuh, Pak. Sekarang dia di mana itu? Sekarang dia kondisinya masih di Pontianak, tapi nggak tahu sih, maksudnya stay-nya sih tetap Pontianak. Cuman dia masih keliling-keliling nih. Diambil ke Belanda kadang. Ya itu. Kemana-mana keliling Eropa. Local pride tadi. Local pride. Dan Sintang, alhamdulillah, seperti saya bilang tadi, Pak, ada beberapa teman-teman juga yang udah luar biasa kemana-mana. Dan itu dari anak-anak muda milenial yang memang melestarikan budaya. Itu yang saya salut kan. Artinya mungkin di daerah lain itu anak-anak mudanya nggak urusan dengan budayanya, kurang peduli mungkin lah Pak ya. Bahkan dia lebih menyukai budaya dari barat lah kan. Ya. Biasalah, umumnya kan seperti itu kan. Tapi di sini itulah makanya kemudian banyak sanggar, terus orang-orang memang tertarik untuk merawat sanggar. Nah, mengelola sanggar gitu ya. Mengelola sanggar. Kemudian anak-anak mudanya mengisi sanggar itu. Jadi itu sampai saya tawari saya motivasi untuk kuliah pun nggak mau. Jadi lebih ingin itu. Lebih ingin fokus di sanggar gitu ya. Sebenarnya juga bukan masalah kita bahwa di sanggar ini menjamin seperti saya bilang tadi Pak ya. Tapi memang lebih ketika kalau kita sudah mencintai gitu Pak, seperti itu Pak. Itu bukan berarti kita kedaerahan atau terlalu etnosentris enggak sih. Tapi lebih ke seperti pelestarian. Pelestarian, ingin menjaga gitu. Terus
lokal pride yang ada tadi gitu kan. Kita bisa banggakan bahwa budaya kita ini bisa kita angkat sebenarnya. Apalagi dengan keadaan sekarang media sosial yang luar biasa kan Pak. Dengan kondisi keterbatasan kita pun di daerah Sintang yang timur gini kan dari provinsi, kita masih bisa up ke luar negeri kemana melalui media sosial segala macam. Ya, karena kalau nggak kita siapa lagi? Kan? Iya, betul. Karena saya pernah dikirimi video ya. Jadi gamelan Bali. Nah itu kalau mungkin kita nggak ngelihat videonya, kita pikir itu yang main orang Bali. Ternyata bule semua. Bule semua. Nah, coba bayangkan itu gimana itu kalau misalnya orang kita nggak ada yang bisa main, ternyata justru yang main orang luar semua. Orang luar gitu. Nah itu dia. Coba. Iya. Kayak mana itu? Nanti kalau misalnya, oh itu budaya kita kok diambil. Nah, tapi, mulai klaim-klaiman kan dari diri kita sendiri. Bisa main nggak? Nah, ternyata yang bisa main orang luar kan gitu. Iya. Nah, jadi itu ya Mas. Yes. Abdul Fattah sekarang selain memang kerjanya di dinas kesehatan, terus latar belakang pendidikannya adalah farmasi, tapi ternyata pemerhati budaya. Lumayan. Nah, pemerhati budaya. Panggil Mas Abdul aja lah Pak, jangan panjang-panjang. Soalnya kalau Abdul saja itu, kalau yang saya pahami itu kan artinya itu bahasa Arab toh. Nah, Abdul saja itu namanya hamba ya, artinya betul. Jadi kalau hambanya siapa ini ya? Betul juga sih. Tapi kalau panggilannya, kalau saya kan biasa dipanggil sama teman-temannya bedul Pak. Bedul juga nggak bagus nih bahasa Jawa ini, saya tahu artinya. Nah itu makanya kalau mau tadi saya memang nggak tahu sih, cuma kan mau saya panggil itu nanti takutnya nggak berkenan kan itu. Oh kalau saya aman-aman aja lah Pak. Asal panggilnya masih tetap bagus lah. Mas bedul gitu ya. Nah oke. Ya itulah. Iya. Oke. Terus selain itu apa? Selain apa ya katakanlah pemerhati atau pelestari budaya. Mungkin ada yang lain-lain. Masih di yang gini Mas. Jadi saya pengen lah ya nanti akan saya pengen ada acara kita dialog bersama lah. Gitu. Oh iya. Jadi elemen masyarakat di Sintang ini saya pengen kita duduk bersama. Bicara tentang banyak hal yang kemudian intinya adalah bagaimana memajukan Sintang ini. Iya, intinya ada forum seperti itu Pak ya, kita berkumpul bersama di situ diskusi kita. Jadi diskusi. Siapapun dia, keluarkanlah isi kepala itu di meja ini. Iya. Mana tahu itu akan bisa kita rumuskan, kita kumpulkan dulu ya. Isi kepala orang banyak itu kita jadi satukan, kemudian diformulasi, mana tahu itu memang efektif untuk memajukan Sintang. Iya. Karena itu salah satu juga sih. Itu pengen mau dari disiplin ilmu apapun. Iya. Yang jelas orientasinya adalah memajukan Sintang. Mau dari latar belakang apapun lah itu. Intinya kayak gitu Pak ya. Betul sih Pak. Saya pengen begitu gitu. Jadi selain budaya apa? Selain budaya kebetulan juga kalau mesin modern udah memang sampai sekarang juga masih gitu kan Pak ya. Dari bahasanya kita ngeband ya. Oh gitu. Terus reguleran di kafe kadang-kadang gitu kan. Iya Pak. Apa alat musiknya apa? Kalau saya tergantung kebutuhan sih. Oh berarti bisa semua dong. Cuman lebih titik fokusnya lebih di gitar dan keyboard aja sih Pak. Oh gitu. Cuman pun kalau kayak kebetulan di malam minggu ini saya live di kafe, kadang saya nyanyi juga di situ sambil main gitar gitu. Boleh nanti kita duet ya. Woi hajar, saya siap. Rekaman nanti. Siap. Kita bikin produk di rumah ya. Kebetulan karena Bapak tadi ngomong rekaman, saya juga ciptain lagu beberapa kemarin di tahun 2017 itu kita udah ada launching album malah. Genrenya apa? Kemarin kebetulan kemarin itu kita albumnya kompilasi gitu kan. Jadi banyak genre, tapi di lagu saya itu memang lebih ke folk gitu. Folk dan arahnya lebih ke kemarin agak-agak Melayu gitu. Lagu Melayu tapi dikemas dalam bentuk modern. Gitu. Hanya paling ada unsur-unsur Melayunya sedikit gitu. Dalam arti kata di daerah lain ada enggak? Ya? Di daerah lain ada enggak yang menyamai begitu itu? Banyak sih Pak. Banyak dalam arti kata banyak ini mereka sesuai dengan ini. Mereka bermain folk gitu kan, musik folk, tapi dengan kebudayaan mereka. Seperti itu. Misalnya kayak di Pontianak aja mereka main, teman-teman dari Manjakani Musik namanya. Manjakani. Itu mereka bermain folk juga, hanya berdua gitu kan. Dan mereka permainkan unsur seperti itu. Itu sih menurut saya oke juga. Cuman karena saya ini seperti saya bilang Pak, saya juga pencinta ada tradisi, seni ada tradisi dan budaya gitu kan.
saya juga modern gitu. Di musik seni modern. Jadi di kolaborasi gitu. Saya kolaborasi kan. Jadi saya suka dua-duanya. Jadi ketika udah ada beberapa lagu yang saya bikin, itu memang nggak mulu di satu segmen itu gitu. Jadi saya mainnya juga di misalnya di lagu kemarin saya bikinnya lagunya arahnya folk seperti itu, dan bahkan saya udah ciptain lagu juga itu arahnya modern gitu. 2017 itu yang lagu yang kita album. Kemudian setelah 2017 di 2018 kita keluar lagi, kebetulan ada lagu itu saya kerja sama Bang Eka. Itu lagu lagi kemudian dipakai sama soundtrack film. Film? Soundtrack film kebetulan film Sintang juga. Itu judulnya Besakat dalam kurung Sengkumang gitu artinya. Sengkumang. Aku yang baru tahu adalah Sengkumang. Sengkumang, Pak. Dasar Sengkumang. Bapak wajib harus tahu bahasa Sintang namanya. Dasar Sengkumang. Nah. Itu wajib tahu sih, Pak. Jadi tapi baru satu itu aja aku yang gitu tanya. Ya. Besakat ini bahasa kita sih bukan umum Sintang tapi lebih ke umum Kalimantan Barat. Besakat ini bahasa untuk kondisi kita olok-olokan dengan teman gitu, Pak ya. Itu besakat ya, gitu. Makanya disamakan dengan Sengkumang tadi. Iya, gitu. Karena di lagu yang diciptakan itu memang bercerita tentang keadaan seperti itu. Jadi kebetulan saya menciptakan dua lagu ini berdasarkan ada tradisi Sintang waktu itu, Pak. Gitu. Tapi Bang Besakat Sengkumang ini bukan ada tradisi. Maksudnya kebiasaan masyarakat ketika bergurau gitu maksudnya. Jadi ada lirik ai kasih mantau sidak pergi berjalan. Pelonya tetap ditahan. Tujuan di lagu itu ada orang ini di lagu Besakat ini bahwa keadaan panas, hujan, mau dia kecapean atau gimana. Tapi kalau udah ketemu teman-temannya, tetap nih olok-olokan nih, gitu kan? Gangguin teman-temannya lah gitu bahasanya, Pak ya. Jadi sama temannya ini kalau bahasa Sintang kan nyakat gitu, Pak ya. Kalau kita kan ngolok-ngolok teman nih, misalnya bilang gimana ya? Ngebully yang dalam batasan gitu. Ngebully dalam batasan. Misalnya saya sama Bang Eka, saya oleh dia buncit atau apa gitu. Tapi dalam batasan untuk pertemanan gitu kan. Nggak bakalan tersinggung gitu. Dan Besakat dibalasnya bedul. Nah. Bedol patah misalnya tadi gitu. Oleh-olehnya seperti itu, Pak. Jadi memang batasannya seperti itu. Jadi memang ketika penciptaan lagu itu memang berdasarkan keadaan saya yang lingkungan saya seperti itu. Jadi memang nanti akan akrab lah di apa namanya pemirsa atau terutama segmentasi saya Sintang memang. Saya ngambil kebiasaan Sintang gitu. Artinya itu akan mudah diterima oleh publik. Seperti itulah. Kan. Apalagi di lagu pertama yang judulnya Trempoh. Kalau Bapak tahu Trempoh, sayangnya ketika tahun lalu Bapak udah di sini, kita kondisinya karena Covid kan, jadi nggak bisa kayak tuh. Kalau di Sintang tuh, kalau kita berkunjung silaturahmi waktu pada saat Lebaran, itu disebut Trempoh. Saya ciptain lagu itu berdasarkan keadaan seperti itu. Ketika kita ramai-ramai ke rumah orang atau keluarga, silaturahmi pada saat Lebaran ataupun tidak gitu kan, itu memang keadaan seperti itu. Dan itu adat budaya Sintang, gitu lah. Di kabupaten lain nggak kenal namanya Trempoh, Pak. Hanya kita yang namanya Trempoh Sintang. Hanya di Sintang. Ya kalau di tempat lain tetap sebutannya ya paling berkunjung gitu kan, berkunjung ke rumah orang silaturahmi. Kemudian dinamai dengan kosakata yang khusus itu hanya di Sintang ya? Hanya di Sintang. Trempoh itu hanya di Sintang. Itu ada filmnya itu ya? Kebetulan yang film itu yang Besakat tadi. Yang Besakat. Yang Trempoh ini hanya lagu aja ya? Iya, tapi Trempoh ini hanya dipakai untuk kadang-kadang lagu-lagu behind the scenes film-film lain sih. Kawan-kawan juga bikin film, yang film Sintang dipakai. Dan kebetulan ini ada teman-teman juga, kita mau remake lagu Trempoh, mau kita bikin ulang dan mau dibikinkan video klipnya. Insyaallah semoga lah. Durasi berapa? Kalau di lagunya memang hampir 5 menit, tapi dengan remake nanti kita sesuaikan dengan studio version lah untuk penyesuaian dengan film. Rencananya seperti itu. Kira-kira saya bisa dijadikan. Tenang aja, selama masih di Sintang hajar. Jangan pindah dulu lah kalau gitu. Itu makanya aku bisa dijadikan apa namanya? Model video klip. Pemeran figuran gitu. Bila perlu pemeran utama. Karena di cerita Trempoh sendiri gini, Pak, bahwa Trempoh ini tidak hanya lokal anak-anak asli Sintang. Kenapa nggak ini aja? Ya, Sengkumang gitu. Boleh sih, boleh. Aku jadi pemeran utama Sengkumang. Yang cerita sana, cerita sini, bohongin teman sana sini. Itu boleh itu, Pak. Troublemaker. Troublemaker. Bahasa kerennya troublemaker. Iya itu. Sengkumang atau troublemaker. Iya. Jadi itu ya, Mas. Boleh, masukkan. Siap. Kita ajar lah ya. Mas Bedul ternyata
walaupun orang kesehatan, orang farmasi, Ya, aktif di seni budaya ya. seni budaya Jadi, juga. memang segala Ya. inilah aku rasa ya. Iya, Musik iya, iya. juga, terus seni peran ya. Seni peran pernah, Apalagi- Pak. Iya. Kita udah pernah malah ke Jakarta ikut lomba dan kita dapat 5 besar teater terbaik waktu itu Luar Kalimantan biasa. Barat. Keren itu ya. Penata musiknya kita 3 besar terbaik waktu itu. Kebetulan memang rezekinya benar waktu Itu tahun 2000 berapa ya? Enggak, 2016 atau 2017 saya lupa gitu, Pak. Nah, Sekitar terus tahun itu. Tadi buat musik kan terakhir 2018 ya. 19 Kalau- nggak ada lagi. Eh, album tadi. Oh, album belum ada. Jadi Terakhir album kompilasi 2018 toh? 2017 penggarapan ya, 2018. Kemudian di 2019 saya udah bikin lagu lagi sih, Pak. Dan kebetulan juga ada penggarapan lagu untuk kayak instansi, kemudian juga yang lainnya gitu. Di 2020 saya udah bikin lagi lagu. Cuman karena Covid kita nggak bisa gerak untuk film. Saya bikin original soundtrack kemarin. Ada film teman itu saya bikin judul lagunya juga sesuai dengan judul film dia. Cuman karena penggarapan kondisinya Covid kita nggak bisa gerak. Dan di waktu saya karantina, saya bikin lirik 3 lagu dapat. Berarti 2021 ini rencananya itu tadi ya. Rencana saya di 2021 itu memang remake untuk lagu Trempoh dan video klip, penggarapan lagu untuk original soundtrack, dan kemudian ada sekitar 3 lagu lagi yang memang itu udah saya tulis liriknya, dan juga pendapatan dan juga untuk penggarapan nadanya juga saya udah pekerjaan di 2 lagunya, tinggal 1 lagi belum. Terus Itu tradisional semua ya? enggak, Pak. Enggak semua. Oh. Enggak semua tradisional. Iya. Ada beberapa yang kok folk seperti saya bilang tadi, ada beberapa seperti itu tapi enggak semuanya. Karena saya menyesuaikan kebutuhan. Dan kebetulan yang ada yang saya pengen juga ada gitu. Makanya termasuk pengen ke saya gitu ya. iya, kebetulan nih. Ya, banyak, itu. Pak, banyak, Pak. Aha. Kebetulan kalau untuk karya itu saya memang lagi pengen arahnya ke situ. Terus Terus mumpung aku masih di sini toh. iya, makanya boleh. Ini studio ada. Ajar aja kita. Kebetulan juga, Pak, saya kan buka sablon juga. Oh ya. Jadi nggak hanya di seni musik, seni grafis juga. Bisa dibilang gitu. Jadi sedikit promosi lah ya. Sedikit promosi dong. Harus dong, mumpung ada kamera. Mumpung disorot ini. Iya, mumpung disorot Aduh. kamera, harus Ini promosi. Mas Eka ini ini Iya. sengkumang ini. Minta tolong di bawah dimasukkan logo brand saya. Bayar nggak, Pak? Jadi nanti Mas Eka Iya, iya, dasar iya. sengkumang ini memang. Dah. Udah dapat lah itu ya. Tapi label Sengkumang itu memang saya pernah mengalami, Pak, kondisi itu, Pak. Ketika saya mulai membangun brand sendiri-sendiri. Brand diri sendiri ini kan banyak, Pak. Bukan hanya dari saya bidang ketika saya bermain di brand baju atau segala macam. Tapi ketika saya mulai bermain di brand seni budaya musik juga modern. Ketika saya mulai mencari nama, bahasa kita seperti itu. Saya kan harus show up dulu kan? Ya, ya. Show up dulu bahwa diri ini ada Abdul loh di Sintang. Kan harus gitu kan? Sama lah dengan aku ya. Ya. Saat ini. Biar cuma setahun gitu kamu ya. Bayangin saya dari 2013 saya udah di Sintang. Pindah dari Pontianak 2013 sudah. Itu build sampai ke 2021 kan logikanya. Iya, iya, iya. Dan berapa tahun untuk build diri sendiri, branding diri sendiri itu untuk supaya orang kenal saya. Dalam arti kata Ternyata aku pun nggak kenal. Bapak kan baru setahun. Ya artinya yang sudah dari 2013 Iya. sampai 2021 sekarang, saya baru kenal malam ini.